Jadi kalau secara umum kita melihat bahwa sektor real estate di pertumbuhan PDB ini meningkat 2,78%. Hal ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2020 yang hanya 2,32%. Nah, jadi kita melihat bahwa pertumbuhan sektor properti ini secara umum dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah terkait relaksasi FTV, relaksasi PPNDTP, termasuk juga stimulus ATMR dan kebijakan lainnya. Nah, sepanjang pertumbuhan tersebut, kita juga melihat bahwa pembiayaan perumahan di BSI ini meningkat cukup signifikan. Karena kalau kita lihat dari pencairan dari Januari sampai dengan posisi Maret kemarin, kami sudah mencairkan kurang lebih 2,5 triliun dan ini meningkat lebih 24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau kita lihat portfolio kami per Desember 2021 kemarin, portfolio kami itu sudah mencapai 40 triliun di Desember 2021, ataupun kalau kita lihat market share dari BSI di pembiayaan perumahan itu kurang lebih di 8,34%. Nah, jadi kita melihat bahwa kebutuhan akan perumahan di Indonesia ini akan terus meningkat karena kita melihat bahwa backlog juga masih ada di sekitaran 12 juta backlog perumahan. Jadi kita melihat bahwa kebutuhan rumah sebagai kebutuhan primer dan juga menjadi wadah untuk membangun keluarga dan kehidupan yang lebih baik ini meningkat sepanjang juga peningkatan perekonomian pasca COVID ini. Baik Pak Begitu, Praka, Saf. terkait dengan fasilitas pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk renovasi rumah seperti pembelian kitchen set atau kebutuhan-kebutuhan lainnya ini ada nggak Pak yang bisa disediakan oleh BSI? Betul, jadi kami melihat bahwa kebutuhan setiap nasabah kami itu di setiap life stages-nya itu mungkin berbeda. Jadi kalau kita lihat mesti yang masih single biasanya kebutuhannya itu untuk pembiayaan pendidikan, untuk pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kita melihat juga kalau mau ada debt consolidations di sana, di situ kita punya beberapa pembiayaan untuk perencanaan pendidikan anak, ataupun juga kebutuhan membeli barang-barang rumah tangga seperti kitchen set yang tadi disampaikan, ataupun sofa, atau perencanaan untuk umroh mungkin, ataupun juga yang tadi disampaikan untuk debt consolidation, misalnya ada pembiayaan-pembiayaan di tempat lain yang perlu dijadikan satu sehingga cicilannya bisa runtuh. Nah, berbagai kebutuhan nasabah ini kita bisa memfasilitasi dengan cara mengagunkan atau menjaminkan aset rumah yang telah dimiliki secara utuh oleh nasabah itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa pembiayaan adalah salah satu fasilitas yang digunakan oleh nasabah ini harus bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi kita juga tahu bahwa pembiayaan ini baiknya menambah value dari nasabah itu. Baik tadi disampaikan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bisa menambah produktivitas dari individu nasabah itu sendiri. Ataupun juga bisa digunakan untuk meningkatkan aset dari nasabah. Jadi kita punya pembiayaannya dengan BSI Multiguna refinancing dengan pembiayaan rumah.